Ya, makanya saya bilang teman-teman, mereka-mereka ini teman-teman adalah orang-orang iman dan perbuatan. Padahal percuma Anda mau ngerti itu semua. Anda jangankan Anda ketemu Tuhan sekalipun, Anda dikasih tahu ada 3 bagiannya di situ. Tapi kalau Anda tidak melakukan perintahnya, Anda tetap saja dilempar ke neraka. Yang paling penting itu adalah apakah kita melakukan apa yang diperintahkannya. Salomo, dia pernah berbicara dengan Tuhan. Salomo. Tetapi apa jatuhnya? Dia jatuh kepada penyembahan berhala. Maka Salomo itu kan penyembah berhala itu. Di dalam Bible, Salomo itu seorang penyembah berhala. Dia karena banyak istri, akhirnya dia mengikuti sesembahan-sesembahan para istri-istrinya itu. Makanya dia jatuh kepada penyembahan Dagon, penyembahan Moloch. Seperti itu. Sekalipun engkau pernah berbicara dengan Tuhan, tetapi kau tidak melakukan perintahnya, maka kamu akan bernasib sama seperti Salomo. Aduh. Makanya yang paling penting itu sebenarnya teman-teman, ini loh. Bukan dogma yang menyelamatkan, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Makanya teman-teman, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus hari ini? Itu pertanyaan kita setiap hari. Gitu loh. Kalau hari ini kita selek sama orang, benci sama orang, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jikalau engkau datang dan berdoa, tetapi di hatimu belum kau tuntaskan dengan saudaramu, nggak bisa. Supaya amarah kita ini jangan sampai melewati matahari tenggelam. Artinya kalau matahari tenggelam maka amarah kita usai. Seperti itu. Apakah kita hari ini dendam kepada orang lain? Apakah hari ini kita misalnya kita nggak menghakimi ya, karena kita ini semua memang masih bergumul untuk lepas dari dosa-dosa. Kita tidak menghakimi satu sama lain. Tapi apa? Supaya kita diajarkan, supaya setiap hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Itu inti ajaran kekristenan dan itu yang ingin saya ajarkan. Saya ingin mengajarkan itu sesimpel itu. Masalah nanti dia mau tahap kepemahaman bagaimana Tuhan itu ada dibagi berapa, terbagi 3 kayak apa terbagi 6 ya terserah dia gitu loh. Begitu ya teman-teman ya, ayo. Ayo silakan kita kasih naik ada Rian Faris. Silakan Rian Faris, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim Bang. Saya yang pernah naik ke Bang Edis yang kemarin yang orang Kalimantan itu yang keringat. Putus-putus Bang suara Bang, Bang. Putus-putus Bang. Halo Bang. Nggak terlihat Bang, kamera Bang gelap. Bang. Oke, nanti perbaiki dulu ya, nanti perbaiki dulu. Ya, saya turunkan dulu. Ada yang ngomong nih, kamu udah mirip dengan Yesus belum? Berarti nggak kawin katanya, berarti nggak menikah. Inilah yang saya bilang, memang kalau kadrun, kalau baca Bible ini teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk menikah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus juga katakan, ada orang yang terpanggil supaya dia fokus betul-betul sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Nggak masalah. Ketika saya katakan, jika seorang Muslim ingin mirip sama Muhammad, apakah saya katakan dia harus tinggal di Arab? Kan tidak. Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan Muslim yang sejati tinggal di Arab. Enggak. Tetapi ketika kamu mirip sama Muhammad, maka kamu akan melakukan apa yang Muhammad contoh-contohkan. Muhammad tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tinggal di Arab. Enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tidak menikah. Tidak. Begitu teman-teman.
Makanya baca Bible. Jikalau kamu tidak sanggup hidup selibat. Hidup dalam selibat itu maksudnya hidup sendiri. Kalau kamu tidak sanggup hidup sendiri, supaya kamu tidak terjerat oleh dosa, maka menikahlah. Sekarang banyak orang sok-sokan, ya kan? Tidak sanggup dia hidup selibat, tetapi dipaksa, maksa. Akhirnya apa? Akhirnya begitu terus. Apa nggak banyak skandal-skandal seperti itu? Banyak contoh-contoh, makanya buka Bible itu begitu loh. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Ashar. Ya, silakan Ashar. Ya, bentar ya. Ya, silakan nyalakan kamera Ashar. Muslim ya, Bang ya? Enggak Kristen. Yang semalam juga naik. Yang saya bilang abang, saya Kristen bang. Yang saya bilang abang itu bermain logika, sedangkan mereka apa namanya teologi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama abang itu, abang sering bilang saya Kristen bang. Abang dulu sering bilang saya sering mengikuti abang, dan abang sering bilang begini. Kalau kepada umat Islam ini bang ya, abang sering bilang ini karena saya sering mengikuti abang. Kalau Anda menghambakan diri kepada Yesus, udah otomatis Anda menghambakan diri kepada Bapa di surga. Itu kan Betul. sering abang bilang. Betul. Betul nggak? Betul. Dan kepada Roh Kudus juga. Ya. Nah, teori yang tiga itu bang, yang tiga tadi itu apa artinya? Itu nggak terhitung nggak? Saya nggak mau bahasa-bahasakan itu, Bang. Nggak penting bagi saya bahasa-bahasa itu, Bang. Oh, gitu ya. Iya, karena begini, Bang. Karena begini. Oke lah, kalau ke Kristen saya bisa, Bang. Kalau ke Kristen saya pakai bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi, Bang, ladang saya ini, itu biasanya ketemu dengan orang-orang Mahmudin, Wahyudin. Jadi Mahmudin Wahyudin ini kalau dengar kata Tritunggal, mereka lari tunggang langgang, Bang, lari. Makanya saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, begitu loh. Karena apa? Karena nanti menjadi polemik yang panjang. Lebih baik saya sederhanakan saja. Misalnya nih, ada Wahyudin nanya sama saya, bilang begini, Edis, ya Wahyudin, Bapa di surga itu Tuhan nggak? Iya. Kenapa kau tidak mentuhankan dia saja? Katanya. Kenapa kau ikut mentuhankan Yesus? Kau tuhankan juga Roh Kudus. Saya jelasin nama dia. Wahyudin, mentuhankan itu artinya membuat dia sebagai Tuan atau Tuhan kita. Majikan kita. Sehingga kita menghamba mengikuti dia. Itu maksudnya mentuhankan. Nah, kalau mentuhankan Bapa berarti kan mengikuti perintahnya. Ya. Nah, perintah Bapa di surga ini apa? Supaya mengikuti Yesus, supaya taat patuh kepada Yesus. Berarti taat patuh kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu sebenarnya ya menuhankan Bapa itu. Nah, kemudian sekarang Roh Kudus. Roh Tuhan ditaruh di hati kita. Ya. Ketika Roh Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, roh yang daripada Tuhan itu, spirit yang daripada Tuhan itu akan menginsafkan kita dari dosa-dosa. Sehingga roh itu akan ngomong, walaupun kita nggak dengar suaranya, dia akan mengajak begini. Ada duit tuh jatuh, dompet orang. Betul. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu dompet masuk kantongmu. Itu kalau nggak ada Roh Kudus. Tetapi kalau kita mentuhankan Roh Kudus itu, kita jadikan dia Tuhan kita, Tuan kita, majikan kita, maka dompet itu akan kita kembalikan kepada yang punya. Makanya sebenarnya ketika kita mentuhankan Roh Kudus itu sebenarnya sedang mentuhankan Bapa di sorga. Karena itu keinginan Bapa di sorga itu. Makanya Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga.
Roh Kudus juga Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Makanya Berarti Roh Kudus dan Yesus itu datang diutus oleh Bapa di surga sebagai Tuhan juga. Jadi ketika mentuhankan Roh Kudus, mentuhankan Yesus, ya itu sebenarnya mentuhankan Bapa di surga. Nah, itu yang coba saya jelaskan kepada Mahmudin Wahyudin. Puji Tuhan banyak yang menerima, puji Tuhan banyak yang sadar. Yang belum sadar-sadar kan yang masih bentur-benturin kepalanya ke ubin. Gitu loh. fungsi yang tiga-tiga itu tadi, itulah istilahnya ya sebenarnya secara harafiah ya, secara ambigu, secara Abang Edi sih udah Tritunggal mengatakan demikian loh. Ya, kalau saya mereka analisa, ya, kalau mereka mau mengatakan Tritunggal atau apapun terserah. Cuman saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang dogmatika. Karena bahasa-bahasa yang dogmatika nanti ya, ujung-ujungnya juga nanti ruwet. Misalnya nanti ditanya, Tritunggal Dis? Ya. Berarti iya, kamu mengakui nggak bahwa Yesus itu hamba? Loh, ya memang hamba kok di dalam Bible. Apakah dengan mengakui Yesus hamba terus saya masuk neraka? Tidak. Memang Yesus hamba di dalam Bible. Hamba daripada Bapa iya. di sorga. Karena dia melakukan perintah Bapa di sorga. Abang udah hebat dalam sederhana sekali menyampaikan hal demikian kepada Mahmudin umat Mukondo. Tapi yang ingin saya sampaikan juga sama Abang, itu banyak yang lagi bahas Abang bahwa mereka pelesetkan Abang itu SSY, Abang itu Wones, tapi kan udah pernah Abang bilang Abang bukan seorang SSY atau Bukan, Bang. Wones. Saya, Bukan kan? iya, saya sekarang itu, Bang, hal-hal seperti itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu, Bang. 10 tahun yang Ya, lalu, saya itu termasuk orang yang suka debat dengan hal-hal yang dogmatis. Sampai saya itu pernah, ya Bang ya, menyimpulkan bahwa kalau kamu tidak paham seperti ini berarti kamu begini dan lain sebagainya. Saya itu sampai tersadar begini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita itu apa sih? Makanya kan tadi saya bilang, Bang, seandainya ada panitia surga, seleksi masuk surga, misal nih Bang, kita bikin hayalan aja ya, seleksi masuk surga. Nomor 1, sini. Percaya hipostasis union? Ya. Berarti tres persona apa tadi? Apa tadi? 1 persona 3 pribadi? Ya, ya. Surga. Nomor 2, percaya nggak kamu bahwasanya Yesus punya dui natur? Tidak. Neraka. Apa Kristen seperti itu, Bang? Apa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, Bang. Pemahaman hal yang bersifat kosmik, hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu, Bang. Itu nggak usah, Bang. Yang penting itu apa sih? Yang penting apakah kita sudah mirip dengan Tuhan kita? Kita mirip dengan ada Tuhan kita atau kita mirip dengan Wahyudin? Kan itu, Bang. Sekarang ini banyak orang mirip dengan Wahyudin. Orang-orang inilah yang harus kita selamatkan. ya betul. Begitu loh. Ya, Kalau dia mirip itu dengan Wahyudin, tiap hari kerjanya perempuan terus. Kan itu Wahyudin. Makanya saya bilang, mari kita mirip dengan Tuhan kita. Begitu loh. Supaya kita meneladani dia. Seperti itu. artinya ya begitu ya Bang. Artinya jika kita meneladani Tuhan Yesus, otomatis udah kita teladani Tuhan Bapa di surga. Iya. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita Iya, saat Bang. Dia di surga. Iya, intinya sederhana. Bagaimana kita mengenal Bapa di surga dengan perantaraan Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada yang mengutus aku. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa di surga. Begitu, Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan yang lain, Bang. Tetapi dia Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga. Menjadi Tuan kita. Bapa di surga itu Tuan kita, Bang. Majikan kita.
Bagaimana dia Bapa di sorga itu menjadi majikan kita, menjadi Tuhan kita? Ya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Bukan berarti Yesus ini adalah Tuhan yang lain. Tetapi makanya kan hukum yang pertama dan terutama ialah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Tuhan di situ maksudnya Yahweh, Adonai. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu maksudnya otoritas, Bang. Makanya kalau saya mengajar ya, sebenarnya kata Allah ini bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Ibraninya itu Elohim. Elohim ini sebenarnya artinya apa sih? Arti Elohim itu sebenarnya itu berasal dari bahasa orang-orang sebelum orang Ibrani tinggal di situ. Sebenarnya itu diambil dari kata El. Itu sebenarnya al itu sebenarnya kata yang sama. Baal, el itu sebenarnya kata yang sama. Itu sebenarnya arti secara harafiah itu suami. Nah, suami di dalam budaya Timur Tengah itu kepala. Nah, makanya jangan ada kepala lain, maksudnya begitu. Jangan ada otoritas lain. Ilah itu maksudnya kepala, sesuatu yang kepadanya kita tunduk. Nah, hukum yang 10 hukum yang pertama itu isinya begitu. Jangan ada ilah lain, otoritas lain selain daripada Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Yesus ilah yang lain, otoritas yang lain? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus bukan ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, makanya ketika saya berhadapan dengan mereka ini, saya kan dituduh sebagai seseorang yang menuhankan 3 Allah. Begitu. Makanya saya bilang, yang 2 ini, Roh Kudus dan Yesus, datangnya tetap yang dari satu itu, sang sumber itu. Jadi kami tidak sedang menduakan dia. Justru kalau kami menolak Yesus, menolak Roh Kudus, berarti kami malah menduakan dia. Kalau saya menyembah Tuhan Arab, saya malah menduakan dia. Begitu loh. Kalau saya menjadikan Wahyudin sebagai pemimpin saya, suri tauladan saya, justru di situ saya menduakan dia. Begitu. Bahasa-bahasa sederhana ini, Bang, yang saya berikan kepada mereka. Puji Tuhan banyak dari mereka, walaupun banyak juga yang menentang. Begitu ya. Betul, betul. Oke, Bang. Mereka udah terdogma di situ, betul. Tapi luar biasa kalau Abang itu menyampaikan hal yang sederhana. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya tanpa disadari 3 itu adalah trinitasnya itu. 3 itu sebenarnya. Ya, mau dibahasakan Trinitas, mau dibahasakan apa, itu tidak saya tonjolkan, Bang. Saya tidak mau menonjolkan dogma, begitu. Iya, Mau orang bahasain itu Trinitas nggak masalah. Intinya yang saya ajarkan seperti itu. Ya, baik, Bang. Thank you. Oke, Bang. Oke, Makasih, seperti Bang. itu ya. Oke, saya turunkan. Oke. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman nonton saya, ngikutin saya dari awal, teman-teman itu tidak salah paham dengan maksud saya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ketua Umum. Nah, silakan Ketua Umum. Ya, Ketua Umum Bulan Sabit, silakan nyalakan kamera. Bang, aku Kristen bang. Aku bisa open cam, tapi aku 1 menit aja ngomong ke abang. Bisa nggak? Oh, silakan Bang. Ini akun aku juga yang biasa pakai berapologet. Sekarang gini aja bang, aku langsung masuk ke intinya. Ibaratnya kita ngasih makan anak yang baru mau belajar makan. Apakah kita langsung kasih makan makanan yang keras? Iya, tentu tidak Bang. Iya, itu maksudnya. Saya ngerti pola abang, cara main abang dari awal saya ngerti. Ibaratkan abang tukang pukul, gebukin dulu nanti yang kayak contoh kayak Elia Miron, RK itu langsung main sama doktrin. Kalau dari awal langsung main sama doktrin selesai, nggak ada kambing yang mau ikut.
Ya, jadi di lapangan memang seperti itu, Bang. Kalau di lapangan dijelasin kayak begitu, yang ada mereka lari. Saya itu pengalaman, Bang. Kalau saya sebut saja Trinitas langsung kabur tunggang langgang itu. Takut. Itulah bang, makanya kita Begitu. dari awal kan seharusnya mereka belajar dari yang dengan abang dengan bom-bom kemarin kan, sudah harus belajar dari situ. Oke, Tapi kita ya beri sudahlah. kesempatan lagi, Bang ya, kepada yang lain Ya ya. bang, shalom, selamat Oke. malam bang. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Bang ya. Makanya kan saya bilang teman-teman, seseorang punya caranya sendiri. Kalau kita ini ibarat kata seorang mekanik ya, orang yang sudah bongkar mesin 15 tahun, pasti caranya tidak sama dengan orang yang sudah baru bongkar mesin 2 tahun. Nah, janganlah saling menyalahkan karena seseorang terbentuk berdasarkan jam terbangnya, begitu loh. Jangan memaksakan metodemu dengan metode orang, begitu. Nggak sama metode kita berbeda, begitu ya. Pengalaman saya teman-teman, kalau kita membawa satu doktrin-doktrin begini dan lain sebagainya, yang ada orang itu malah mumet, yang ada orang itu malah banyak pertanyaan. Gitu loh ya. Tinggal itu aja loh. Bagaimana beritakan bahwa Yesus adalah orang yang baik. Pertama itu dulu. Terus kemudian pengajaran-pengajarannya baik. Mau nggak kamu menerima dia sebagai pemimpinmu supaya kamu menjadikan dia suri tauladan. Nanti setelah nanti dia paham sendiri tuh, nanti dia cari tahu sendiri, begitu. Kalau dia saja masih tidak mau mengganti pimpinannya, masih orang yang di kuburan, ya sampai kiamat pun kau ngomong nggak akan sampai. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Mida. Silakan Mida, nyalakan kamera. Ini salah satu orang yang masih bersikeras nih, menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Nah ini, kalau dia belum melepaskan Muhammad sebagai pemimpinnya, gimana dia mau? Dis, Mida, langsung aja Dis. kapan kamu mengganti Muhammad sebagai orang yang memimpinmu? Ya ngapain? Ngapain Dis? Orang Yesus aja nggak tahu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 nggak ngerti mana Taurat mana Jabur. Oke. Ngapain Sekarang itu? begini Mida. Sebentar, tenang. Mida, kalau saya ini kan host. Cobalah kamu saya pimpin biar tertib. Atau kamu yang hostnya, atau kita ganti, atau gimana? Atau kita tukar. Boleh. Oke, Mida. Sekarang begini, kita ngomong yang sederhana-sederhana aja. Nggak usah yang ruwet-ruwet. Begini. Kalau orang Muslim yang sejati, maka dia harus membuat dirinya itu patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, taat kepada Muhammad. Dan dia akan meneladani Muhammad, sehingga dia mirip dengan Muhammad. Betul atau salah itu? Ya namanya Atau udah malu? Atau udah malu kamu mirip dengan Muhammad? Sebentar. Kamu bangga nggak kalau kamu mirip sama Muhammad? Ya bangga dong. Bangga. Oh, bangga Oke. dengan Yesus. Oke. Oh, bangga. Cita-cita orang Kristen adalah mirip dengan Yesus. Cita-cita orang Islam adalah mirip dengan Muhammad. Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Shh, sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Anak umur 6 tahun, betul nggak? Itu kan sudah di dalam hadis kan sudah ada Dis. Betul atau tidak? Ya, sekarang saya tanya itu nikah itu ditanya betul. Tenang. Betul atau tidak Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau tidak? Bener dinikahnya itu umur 9 tahun. Nabi Daud kau tahu? Aduh, jangan. Kenapa kamu ingin melempar? Tenang. Makanya saya bilang sebenarnya,
Kamu ini Harus tenang, Mida. Mida, tenang, tenang. Itu lagi. Tenang, tenang, Kisah Rasul Mida. pasal 2 ayat Aduh, 29 sampai inilah 30. makanya saya Nabi bilang, Daud itu lihat nabi. nih. Lihat nih. Takut kau. Kenapa kamu ketakutan begitu? Belum selesai bahasan kita. Tenang. Makanya biarin orang mengkantor. Oke, nanti kamu saya izinkan mengcounter. Saya izinkan kamu mengcounter. Baik. Pertanyaan saya sama kamu. Betul atau salah Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia saat anak itu berumur 9 tahun? Umur 9 tahun, kau jangan menyamakan ras Betul Kaukasoid dengan atau tidak? Kaukas Itu dulu dijawab. Mongoloid. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul, betul. Betul. Baik, Itu ras betul. Kaukasoid. Artinya Kaukasoid itu sudah sudah nah, sekarang saya tanya. bandingkan dengan Nabi Daud. Kamu ingin Nabi sebentar, Daud, kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Pengen nggak? pengen dengan Nabi Daud. Oke. juga. Iya. Kalau kamu pengen mirip dengan Muhammad, kira-kira kalau kau laksanakan itu sekarang, dijemput nggak kau sama polisi sekarang? Ya, kau jangan samakan hukum zaman dulu dengan hukum zaman sekarang. Oke, berarti Kalau tidak ada relevan. nggak? Coba- Tidak relevan berarti sekarang. Coba kau relevan. ya. Coba kau Sebentar. sebutkan satu Berarti saja- sekarang tidak satu relevan saja lagi. Musuh Nabi Muhammad yang mengacam seperti Aduh, kau dengan Mida. mempermainkan Nabi Muhammad. Berarti sekarang saya tanya, berarti kalau ada seorang yang sekarang ingin mencontoh Nabi, ingin mirip seperti Nabi, kira-kira melawan hukum nggak? Kira-kira itu sebagai sesuatu yang buruk nggak? Kalau sekarang itu nggak bisa, kau jadi lantasan nggak relevan. Berarti Dit. tidak, berarti Karena sekarang tidak relevan lagi. Raja Berarti Richard pun, Raja mencontoh, Richard atau Raja berarti Richard pun- mencontoh Nabi mirip sama Muhammad untuk sekarang itu tidak relevan lagi. Nah, sekarang saya balikan. Nabi Daud gimana? Itu memperkosa Bathsheba itu umur 9 tahun sudah melahirkan Salomo. Baik, Itu menurut Baik. Talmud Saya Babylon jawab. itu begitu. saya jawab. Hitungan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, makanya saya bilang, kalau orang masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya, dia masih seperti Mida ini. Dengarkan Mida. Kamu bertanya kepada Nabi saya. Daud itu adalah nabi. Oke. Ya? Banyak Kristen yang Baik. bilang Nabi Daud bukan nabi. Itulah Baik. lawannya Kristen. Saya jawab. Baik. Daud di dalam Bible dia seorang nabi. Daud di dalam Betul. Bible dia seorang raja. Nah, sekarang yang jadi tuduhanmu begini. Bagaimana dengan Daud yang menikahi Bathsheba berumur 9 tahun? Memperkosa Saya jawab. dulu, Dis. Tenang dulu, Memperkosa tenang, dulu. tenang. Saya jawab. Saya jawab. Teman-teman sekalian, pertama tidak ada Bathsheba berumur 9 tahun. Itu yang pertama. Nah, Kemudian, itu Talmud Babilonia. Inilah makanya saya bilang. Ahitofel itu Apakah dibikin saya dengan- boleh ngomong? Apakah saya boleh ngomong? Boleh. Boleh ngomong nggak saya? Pertama, tidak ada di dalam Bible bahwasanya ketika Daud mengintip Bathsheba, itu umur Bathsheba berumur 9 tahun. Bathsheba istri Uria itu tidak disebutkan dia berumur berapa. Tetapi Daud karena matanya memang jelalatan, karena matanya mengintip Bathsheba, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa sehingga suaminya ditaruh di pasukan paling depan sehingga mati, dan akhirnya Daud bisa mengambil istri orang. Pertanyaannya, ada nggak kalian yang pernah ke gereja di sini itu dijadikan contoh? Inilah karena umatnya Muhammad ini. Iya, tapi Dengar, terus tenang. dengar dulu. Saya belum selesai. Biarkan saya selesai. Biarkan saya selesai, Mida. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan itu sebagai suri tauladan. Yang ada orang Kristen menjadikan itu sebagai contoh dosa Daud. Lalu Tuhan menegur Daud dengan perantaraan Nabi Nathan. Oleh karena engkau telah berbuat dosa demikian, maka Tuhan akan menghukum engkau. Makanya itu adalah dosa Daud. Mana ada orang Kristen suruh nyontoh yang kayak begitu, Mida? Gantian ya, gantian. Silakan. Silakan. Nah, tapi di dalam Bible itu Petrus yang ngomong, Dis. Kau tahu kan Petrus kan rasul paling utama kan di Kristen kan? Itu Daud itu adalah nabi. Daud ada nabi itu nabi, Dis. Nabi, dia tidak mengingkari kenabian Daud. Yang Karena Daud menolak tidak- yang menolak Daud nabi itu siapa? Saya tidak menolak Daud sebagai nabi. diabadikan sebagai nabi. diabadikan Pembahasan Mida, pembahasan kita itu soal siapa yang harus kita jadikan sosok supaya kita mirip dengan dia, bukan Daud. Bukan Daud, bukan Salomo, bukan Musa,
Tetapi Yesus firman Tuhan Iya, yang datang menjadi manusia. Benar, Bukan Kak. Muhammad. Gimana sih? Merosot Kalau kamu mirip dengan Muhammad, kamu nikahin anak aja. kecil. Aku Daud menurut Talmud Babilonia, mau tau nggak Mazmur itu kitab siapa? Itu kan ada kisah itu ada di dalam Mazmur kan, Dis. Mazmur itu kitab Dengar. siapa? Kitab Yahudi. Mida, Yahudi pun mengatakan, rabi-rabi Yahudi, tenang. dengar. Rabi-rabi Yahudi ngomong. itu banyak yang kena penyakit fit. Gantian. Tahu kan? Nah, Saya sensor iya, saja. tahu. Dengar. Rabi-rabi Wahyudi itu banyak yang kena penyakit fit. Tahu kan kau fit feel? Nah, seperti itu. Jangan. Kenapa kau jadikan mereka sebagai rujukan? Yang kami jadikan itu rujukan yang ada dalam Bible. Nggak ada di situ Musa menikahi Bathsheba terus itu kau. berumur 9 tahun. Kau ingin namanya membela Muhammad kamu ini. Mazmur itu, Dis, perjanjian lama itu milik siapa sih, Dis? Milik orang Yahudi kan? Setuju nggak? milik orang Apakah Yahudi? Bukan punya apakah menurutmu murid-murid Tuhan Yesus bukan orang Yahudi? Apakah menurutmu Rasul Yohanes, Rasul Simon, Rasul murid-murid, apakah mereka orang Jawa atau mereka orang Batak? Mereka orang Yahudi. Tapi tetap kan. Mereka lebih kami percaya. Dengar. Mereka lebih kami percaya ketimbang rabi-rabi Yahudi yang hidup abad 21. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Udah, intinya begini, kamu mau mirip dengan Muhammad nggak? Nah, takut gak? Ya mau dong mirip ya. Oke, kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Karena relevan. Malu, relevan, Dis. karena nggak relevan. Sekarang nggak bisa dibandingkan. Karena kau malu, karena tidak relevan, betul? Karena memalukan, betul nggak? Karena memalukan, betul nggak? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Kenapa? Kau jangan sama. Oke, aib nggak itu? Sebentar saya tanya, aib nggak itu? Aib nggak itu? Enggak lah, enggak aib. Enggak Oke, aib. kalau bukan aib berarti bagus dilaksanakan. Sekarang Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Oh, ya tidur di bawah sana. Dari tadi udah saya bilang Daud Nabi. Saya heran ya dengan mereka ini ya. Yang kita bahas itu adalah Kristen menjadikan manusia mirip dengan Sang Kristus. Islam menjadikan manusia mirip dengan Muhammad. Tapi dia bahas Daud. Sejak kapan ajaran Kristen mengajarkan orang supaya mirip dengan Daud? Aduh. Tidak ada dalam Bible Daud itu adalah contoh yang sempurna. Nggak ada. Tidak ada dalam Bible Musa, nabi-nabi itu contoh manusia sempurna. Nggak ada yang digambarkan dalam Bible. Nabi-nabi, raja-raja itu manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya saya bilang sembuhin dulu mereka ini dari junjungannya itu. Kalau mereka masih ke situ susah, makanya saya bilang cabut dulu itu junjungannya, dipensiunkan dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke, tapi sebelum lanjut ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi teman-teman. Ini bulan Desember, bulan yang berbahagia. Karena di bulan ini banyak hari liburnya. Di bulan ini banyak hari Natalnya. Natalan di mana-mana. Dan bulan ini juga kita akan nanti merayakan di akhir tahun ya, tahun baruan, malam tahun baruan. Nah teman-teman, di bulan Desember yang berbahagia ini teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa progres rumah apologet kita itu teman-teman sudah tinggal serah terima saja, puji Tuhan teman-teman. Tetapi teman-teman masih ada kekurangan sekitar 10% lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harus iklankan karena nanti kalau tidak saya iklankan nanti rumah apologet kita terkatung-katung teman-teman. Jadi nanti saya kalau masuk saya akan ada program untuk ngecat, program untuk perbaikan, program untuk renov sedikit-sedikit ya. Lantainya juga mau saya bersihkan semua. Jadi nanti sebelum ada open house, jadi rumahnya udah bersih lah begitu, seperti rumah baru.
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport collected rumah apologet kita, pengadaan rumah apologet kita, teman-teman bisa support di situ ya, di layar tersebut. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya teman-teman layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman ada tulisan berjalan ya di situ. Teman-teman juga bisa support lewat situ. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI. Teman-teman bisa support di situ. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensupport, yang memberikan gift, yang memberikan dukungan, tap-tap layar, share. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang kejang-kejang di bawah ya. Teman-teman, kemarin sekalipun saya ada debat dengan Elia Miron, kami tetap bersahabat kok, nggak ada kami saling bermusuhan. Coba tanya sama dia. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Bang Tobias, terima kasih. Bang Tobias, sorry ya saya belum balas pesan karena terlalu banyak pesan yang masuk Bang Tobias. Nanti saya balas pesannya. Teman-teman sekalian, walaupun kemarin saya ada debat dengan Elia Miron, coba lihat di video terakhirnya. Di video terakhirnya kami saling bersahabat kok. Yo, enggak ada kami. Debat, perselisihan pendapat, itu biasa. Yang penting kita tidak gontok-gontokan, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman lihat kemarin di video-video terakhir, kita tetap bersahabat ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Rian Badut. Oke, silakan Rian Badut. Ya, Rian Badut ini sudah beberapa kali teman-teman diskusi dengan kita. Cuman sayang seribu sayang dia masih pengen mirip sama Muhammad dia nih. Ya Rian, silakan Rian. Profilmu kok sudah Natal, Rian? Waduh. Gaswat nih Rian ini. Halo Rian. Tidur dia teman-teman. Coba saya bisukan ya. Teman-teman bisa dengar nggak dia tidur? Sebentar. Tidur dia, tidur. Teman-teman Rian Badut ini kalau teman-teman lihat diskusi saya dengan dia itu udah 3 kalian kalau nggak salah ya. Sekarang dia sudah profilnya sudah Natalan dia. Ya, sebentar lagi dia Natalan. Karena begini teman-teman. Buka dalam Al-Quran. Tidak pernah ada keselamatan ketika Muhammad dilahirkan. Nggak ada. Coba saya tantang seluruh pendebat-pendebat muslim untuk datang kemari. Tunjuk kepada saya satu ayat. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa keselamatan dan rahmat datang ketika Muhammad dilahirkan. Kagak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19, kalau tidak salah ayat yang 19 sampai ayat 20 sekian begitu. Baca di situ. Apa kata Isa? Selamatlah ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku hidup, dan selamatlah aku ketika wafat dan bangkit kembali. Saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Nanti kalau nggak ditunjukkan kita katanya fitnah. Karena banyak mereka-mereka ini tidak membaca Al-Qur'annya, terjemahannya. Baik, kita buka ya. Quran surat Maryam ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian Quran surat Maryam ayat yang ke-33 ya. Supaya mereka tahu bahwa ada ayat selamat ketika Nabi Isa dilahirkan. Baik. Lihat ya. Bentar teman-teman. Tapi selamat ketika Muhammad dilahirkan nggak ada. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan selamat ketika Muhammad dilahirkan.
Sebentar ya, kita akan bacakan satu persatu. Oke, saya tampilkan di layar ya. Kelihatan ya, kita mulai dari surat Maryam ayat 30. Kelihatan? Artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Walaupun hamba Allah ini ya, terserahlah, ini kan Isanya Muslim ya. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Terus. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ini Muslim lah ya. Oke, terus. Perhatikan ini. Dia berbakti kepada ibuku dan seterusnya. Nah ini. Ayat 33-nya ya. Ini ayat 33-nya nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku meninggal, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas ini ayatnya. Ada di dalam Al-Quran keselamatan ketika Muhammad dilahirkan. Ada? Sampai kiamat kau cari gak bakal ada. Gimana? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Kita kasih naik ada Sony Saputra. Oke, Sony Saputra tidak naik. Kita kasih naik ada Zal. Silakan Zal. Silakan nyalakan kamera. Halo Zal. Yap, halo Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Muslim ya? Iya dong. Oke, silakan. Betul nggak tidak ada ungkapan keselamatan ketika Muhammad dilahirkan dalam Al-Quran? Undang sini Dis, nanti kamu tuh lempar bola aku ke bawah lagi. Oke, tuh sudah saya undang. Sudah saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke Zal, lanjut yang tadi dikit ya Zal ya. Lanjut yang tadi dikit. Yang mana tuh? Betul atau tidak? Ini kan Desember ini kan Natal, ya kan? Betul atau tidak? Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kesejahteraan ketika Muhammad dilahirkan. Di dalam Al-Quran. Ya, enggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada tidak kesejahteraan ketika Nabi Isa dilahirkan? Ada. Sebagai Ada. ungkapan menghormati. Iya, Beda sama artinya ketika Isa ibnu Maryam dilahirkan berarti ada kesejahteraan, betul? Ya, kesejahteraan Iya, ada. berarti boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran Isa anak Maryam? Tanggal berapa lahirnya Dis? Masalah tanggal jangan dulu. Boleh tidak mengucapkan selamat atau keselamatan atas lahirnya Isa putra Maryam, Isa Al-Masih? Nggak ada ngarang tuh Dis, Natal itu ada tuh Dis. Memang mereka ini teman-teman mempercayai Nabi Isa aja mereka nggak mau. Nabi Isa alergi. Kenapa sebentar? Kenapa orang Muslim alergi dengan Nabi Isa? Kenapa? Bukan alergi, aku nanya tanggal berapa Yesus dilahirkan. Sebelum kita membahas kelahiran, sebelum kita bahas tanggal, boleh tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa? Natal itu artinya maulid, sama seperti itu. Hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, maulid, milad, Natal itu. Oke, boleh nggak mengucapkan milad atau Natal kepada Nabi Isa? Masalahnya Natal itu kan nggak jelas asal-usulnya. Sebelum kita membahas, tenang. Sebelum kita membahas hari Natal itu kapan tepatnya, boleh tidak mengucapkan selamat hari Natal?
Tidak boleh karena nggak jelas itu alasannya karena nggak jelas. Jadi orang-orang Muslim ini udah benci kepada Nabi Isa. Itu kan mempromokan agama yang nggak jelas. Ya sudahlah Zal, intinya saya cuma mau bilang begitu. Intinya Bahwasanya dari awal sampai akhir dia bahwasanya lumayan ini juga ya. Urusan di dalam internalmu lumayan ini ngeri juga ya. ya kalau namanya urusan internal itu dalam Islam juga banyak urusan internal. Ada-ada saja kamu. Coba sekarang saya tanya. Mendasar. Tenang. Beda Tenang. Islam masalah Tuhan dah final. Beda Kristen masalah ketuhanan aja Sedangkan belum final. sedangkan Muhammad aja sampai sekarang Rob atau bukan aja kalian belum final kok. Gimana? Muhammad Rob atau bukan? Sebentar, saya tanya. Muhammad Rob atau bukan? Bukan, udah dijawab. Ya kau konsili dulu sana. Konsili dulu masalah Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Ayo silakan. Iya. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada satu hadis ini yang saya tunjukkan saja hadisnya ya. Jadi orang-orang Muslim itu kan sering mengira bahwasanya kan tadi ada ayat kan yang mengatakan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, umat Muslim kalau ditanya apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, nanti mereka akan pusing sendiri. Saya akan kasih tunjuk ada satu hadis ya. Teman-teman, nih. Kelihatan teman-teman? Oh, saya balik dulu badan saya ya. Nih. Teman-teman nanti bisa mencatat ini, nih. Saya bacakan ya. Sahih Muslim 3347 telah menceritakan kepada kami Muhammad bla 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 ya. Dari asik dan seakan-akan masih melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi, perhatikan nih, menceritakan seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, "Wahai Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Ini hadis ini sangat identik dengan bagaimana yang tertulis di dalam Injil ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, berlumuran darah begitu ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus dari atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini mirip sekali hadis ini. Nah, ini kalau ditanya Muslim siapa nabi yang berkata yang wajahnya berlumuran darah lalu mengatakan ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Muslim ini pusing pastinya. Itu hadis palsu. Itu tidak seperti itu. Jadi makanya teman-teman, mereka ini teman-teman ketika mereka mengatakan bahwa Putra Maryam, kita jangan bilang Yesus dan Isa ya, nanti karena akan berdebat di situ nama. Kita bilang Putra Maryam lah, sama-sama dengan anak Maryam ya. Apakah anak Maryam itu wafat dan dibangkitkan hidup kembali? Apakah dia meninggal disalibkan? Muslim akan berbondong-bondong bilang, enggak. Tapi Muhammad ngomong, ada nabi nih yang mengatakan yang wajahnya berlumuran darah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat nih. Ini ditanya siapa ini, mereka bingung. Tapi ya itulah teman-teman ya. Pelan-pelan lah ngobrol sama mereka nih teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Muhammad Gandhi. Oke, Muhammad Gandhi. Silakan Muhammad Gandhi. Oh, Singa Yehuda malahan. Ya, Singa Yehuda, silakan nyalakan kamera, Bang. Tim saya dia. Ya, shalom sebentar. Mana nih kameranya nih? Mana saya bantu dari sini ya, Bang ya. Ya, silakan. Bisa nih, bisa. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya, gimana, Bang? Kristen ya, Bang ya?
Iya, dari nama sudah jelas ya. Oke, gimana Bang? Ya, terima kasih Bang Edis. Akhirnya bisa dinaikkan juga. Lama juga nunggu. Tadi nggak ketiduran sama yang satu. Bobok dia. Hmm, Jadi gini, boleh ya saya menyampaikan apa yang saya ketahui lah ya. silakan Bang. Ya. Nah, memang ada banyak orang bertuhan, ada banyak orang beragama, tapi tidak bertuhan, Bang Edis. Ya kan? Ada banyak orang mengira beragama itu sama dengan bertuhan. Ya tuh. Ini orang Kristen saya bicaranya ya, bukan orang agama lain. Ada banyak orang Kristen beranggapan beragama itu sama dengan bertuhan. Jadi kalau dia beragama Kristen, dia sudah bertuhan Yesus. Menurut saya beragama itu berbeda. Ya, kalau orang beragama itu orientasi kerohanian dia itu adalah melakukan ritual agama. Misalkan kayak masuk gereja, pelayanan, berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi kalau orang bertuhan itu adalah orang yang orientasi kerohanian dia adalah melakukan firman Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Makanya ketika orang beragama saja, dia itu hanya akan mentok di gereja, tidak akan ke surga dia itu. Ya, karena Yesus Kristus berfirman pada Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa itu kan melakukan firman-Nya. Oke kan? Nah, kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 6, Yesus Kristus juga berfirman mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini berbicara perilaku, melakukan firman, bukan dogma ya. Jadi kalau menurut saya Bang Edis, kalau orang mau ingin dogma, sebenarnya mereka lebih bagus belajar sama ahli Torah orang Farisi ya. Mereka jagoan dogma itu. Tapi kalau kita mau beriman kepada Yesus, tuntutannya adalah melakukan firman Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus Kristus lagi-lagi berfirman mengatakan, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman Tadi sudah saya bahas itu Bang. Semuanya tadi sudah saya bahas. Baik. Oke, pesannya sudah kami terima Bang. Tadi juga sudah saya bahas itu di awal-awal. Nah, ini yang kita bawa Bang. Saya itu ingin menyampaikan pesan bahwasannya, makanya tadi kan ayat-ayat yang Abang kutip itu kan supaya kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, inilah Bang pesan yang sederhana dan sesimpel itulah Bang yang saya bawa kepada orang-orang kaum-kaum tetangga sebelah. Karena mereka ini pengennya bukan hidup seperti Kristus. Mereka pengen hidup seperti Adolf Hitler. Nah, itu loh Bang. Pesan yang simpel ini loh Bang yang mau saya bawakan. Jadi kan begini Bang Edis. Saya dengan Bang Edis anggaplah kita ini penginjil jalanan Bang Edis. Jadi kita tidak terlalu banyak teori. Yang kita tahu apa yang dituliskan di dalam Alkitab, firman Tuhan itu harus kita kerjakan. Ya, Benar nggak? kita juga Tergantung masih itu berusaha aja. Bang. Kita juga masih berusaha mengerjakan itu seperti itu. Tapi kita juga jangan menghakimi lah, jangan menghakimi orang-orang yang masih. Artinya kita sampaikan saja pesan supaya pesan kita ini sampai begitu Bang. Kita juga jangan menghakimi sesama. Gitu aja Bang ya. Bentar Bang, satu lagi boleh Bang? Oke, silakan. Terkait dengan siapa yang menyelipkan Yesus boleh Bang? Itu sudah lama Bang kita bahas Bang. Udah usai Bang. Saya tidak sepakat dengan apa yang menjadi keyakinan daripada debaters dan lain-lain juga termasuk Bang Edis loh. Kan mereka Ya, mengatakan tapi itu kan itu sudah selesai Bang. direncanakan oleh- Itu sudah selesai. Kita lagi fokus dulu nih Bang kepada saya ini karena banyak sekali nih ladang-ladang saya ini orang-orang ini nih Wahyudin nih. Gitu ya, Bang ya. Saya turunkan dulu. Terima kasih Singa Yehuda. Oke, tadi sudah saya bicarakan kok itu. Oke, terima kasih saya turunkan ya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Ya, teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan ya kepada orang-orang yang masih mengikuti yang mereka sendiri sebenarnya tidak mau ikutin ya. Heran, kadang-kadang kita sudah mengatakan, kau mau seperti dia? Ya, giliran suruh mengikuti perintah-perintahnya ya nggak mau. Fajar Pratama, Kristen atau Kristen, Bang. Shalom. Tapi kok Jadi aku Fajar ada sedikit yang mau sampaikan.
Jadi kemarin aku Sebentar, murtadin sebentar. yang lain itu, Bang. Sebentar, tenang dulu. Ini saya nampaknya lupa-lupa ingat. Fajar, ini kamu bukannya yang dulu dari Muslim pindah ke Kristen? Ya. Betul. Oke, gimana kabarmu Fajar? Kabar baik Bang, dan aku ada kabar sukacita, ada satu orang santri yang murtad juga terima Tuhan Yesus malam hari ini Puji juga. Tuhan. Kita ada mau ngobrol aja Bang Edis ya, kita Ya. nggak mau pamflet atau apapun. Jadi Oke. aku kebetulan kosnya dia deket sama kantor aku, jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke Bang Edis gitu. Tuh, mungkin atau mau dites dulu Bang, silakan Bang. Bang, siapa Bang namanya? Oh, nggak usah sebut nama, nggak usah sebut nama. Nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Dari kecil, Kak. Sampai umur berapa, Bang? Sekarang 17 tahun. Oh, baru 17 tahun. Oke, oke, oke. Coba kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa Abang memang benar-benar dari Muslim. Coba. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Cukup. Sah. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, Bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, Bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu Abang contoh. Kalau dulu Abang nyontoh si Anu, Abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus. Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Jadi Bang itulah, Fajar, Edis. Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. Ya Bang ya. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku live juga kan. Sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu. Dan dia ada DM aku, saya juga santri Bang murtad. Dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu. Karena kita kan berhikmat juga Bang ya. Nah, mungkin nanti habis ini setelah habis naik dari Bang Edis ini aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu Bang. Iya. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul-betul santri Bang Edis. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu. Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu, biar tidak mengajar. Beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimu yang Oke, sekarang silakan. masih mencaci, menghina Yesus, mengutuk kekristenan, kamu sebagai santri, saya juga santri yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus. Apa pesan kamu, Pesan aku sih satu gitu, ketika memang kalian mau belajar dan untuk mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu kalau Anda berpikir kritis ya. Jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, malah saya sih lucu ngeliat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kencing onta.
Jangan gitu. Kamu jangan. Jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu, makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar, hati-hati Fajar, karena banyak sudurun-sudurun yang berbahaya loh. Jangan, hati-hati Fajar. Ini mentor, makanya teman-teman ini mentor-mentor ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan karena nanti didatangi oleh ini ya. Tenang, artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya, seperti itu. Oke, artinya Gini, perjuangan. Bang, aku mumpung naik ya, aku Ya. mau sedikit pesan. Aku ini izin sekali Bang, aku bukan mau pansus bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tuaku kemarin sempat bergumul ya sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga Bang, orang tuaku duanya. Puji Tuhan. Gitu. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semuanya. Amin, luar Seperti itu. biasa. Dan kita juga doakan dia sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang dan kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya bisa jadi mentor yang baik dan nanti kita akan berikan masukan-masukan, jangan kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pen di Aceh karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pen di Aceh, Bang Edis. Ya. Kita akan Natal ini kita akan reunian murtadin rencananya. Kita akan reunian murtadin Bang Edis. Kita akan reunian murtadin Bang Edis. Tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat. Iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya Bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin Bang Edis lanjut terus, abis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia, kita akan, apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya, atau gimana sih? Iya, podcast. Q&A gitu. Ya, Podcast. Q&A answer. Ya, Nah, seperti kebetulan latar belakang kami sama-sama santri ya Bang, kalau Bang Edis masih ingat saya dulu yang Bang Edis tes itu, waktu di Tambang dulu, gitu yang ya, kami saya ingat sudah kok, di saya kantor. ingat. Gitu. Oke. Ya, semangat terus Bang Oke, Edis, maju terus ya Bang Fajar ya. Tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke. Halo, Bang Edis. Oke, yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih saya turunkan Bang Fajar dan teman-teman. Oke. Bye. Ya, teman-teman sekalian ya, mungkin karena kita sudah berapa lama ini teman-teman, kita kayaknya nampaknya harus istirahat dulu karena di sini sudah mau siang, saya harus bekerja, saya harus nganter. Nanti kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Teman-teman sekalian, mari teman-teman, talenta kita masing-masing, tugas kita masing-masing ya, style dan pekerjaan pemberitaan kebenaran ini juga dengan gayanya masing-masing. Yang penting tetap biblikal. Seperti itu. Jangan saling memaksakan metode Anda harus digunakan orang lain, tidak. Seperti itu. Yang penting adalah supaya membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya orang tersebut harus mirip, segambar dan serupa dengan kepribadian Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita